membuat sebuah video untuk melengkapi tugas satu saya dari mata pelajaran Pancasila, yang dimana saya akan membawakan sebuah cerita yang bertema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. So, teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana dasar negara kita Pancasila lahir? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan di sekolah, tetapi hasil dari pemikiran mendalam dan perjuangan luar biasa para bangsa. Mereka berjuang, berdebat, bahkan untuk menemukan dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, dan budaya. Dari proses panjang itulah lahir Pancasila, dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPK. Sidang pertama BPUPK berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas dasar negara yang akan digunakan Indonesia setelah merdeka. Banyak tokoh memberikan pandangan mereka seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berisi gagasan tentang Pancasila, yaitu 5 dasar yang akan menjadi fondasi negara Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato pertama. Pidato ini menjadi tonggak awal lahirnya Pancasila, namun perjuangan tidak berhenti di situ. Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, sebuah kompromi antara berbagai pandangan yang akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Perubahan itu menunjukkan semangat toleransi dan persatuan demi Indonesia yang satu dan berdaulat. Dari proses lahirnya Pancasila, kita bisa melihat nilai-nilai luhur bangsa yang sangat kuat. Pertama, nilai persatuan Indonesia. Para tokoh rela menurunkan ego masing-masing demi terciptanya dasar negara yang bisa diterima semua pihak. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat dari sikap menghargai perbedaan dan semangat saling menghormati antar golongan. Ketiga, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tampak jelas dalam cara mereka mencapai keputusan melalui musyawarah dan bukan paksaan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa semangat gotong royong dan toleransi dan dialog adalah kunci menjaga keutuhan bangsa. Sebagai generasi muda di era digital, saya merasa pelajaran dari sejarah Pancasila sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman penuh tantangan, intoleransi, perpecahan akibat perbedaan pendapat, hingga penyebaran hoaks di media sosial. Namun nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pedoman agar kita tetap bijak, saling menghargai, dan tidak mudah diadu domba. Saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijalani. Menunjukkan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan bertanggung jawab adalah cara sederhana menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya pribadi, nilai perusahaan, nilai persatuan Indonesia adalah yang paling penting sekarang, karena tanpa persatuan kita mudah terpecah oleh perdebatan pandangan dan kepentingan. Dengan semangat Pancasila, kita bisa menjadi generasi muda yang kuat, berkarakter, dan mampu menjaga persaudaraan dalam keberagaman. Mari kita terus menghidupkan semangat para pendiri bangsa, jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Karena Pancasila adalah jiwa bangsa dan kita generasi muda adalah penerus semangat.